KKB Papua dibasmi musuh dalam selimut, 3 anggotanya dieksekusi untuk balas dendam. Begini kisahnya. Kondisi kelompok separatis Papua dikabarkan semakin terdesak. Hal itu setelah beberapa anggota KKB Papua berhasil ditangkap, bahkan ada yang terpaksa ditembak mati. Tak sedikit pula anggota KKB Papua memilih menyerah dan kembali setia kepada NKRI. Atas kondisi masyarakat yang tak kondusif gegara ulah KKB itulah, aparat penegak hukum pun terpaksa mengambil tindakan tegas. Kalau menemukan oknum yang bersikap bertindak anarkis, maka aparat tak akan segan-segan memberikan pelajaran. Bahkan jika melawan, maka dengan kewenangan yang dimiliki, aparat keamanan terpaksa menghadiahkan timah panas kepada yang bersangkutan. Itulah fakta yang terjadi selama ini, bahwa bila KKB tak henti melakukan tindakan kriminalitas, maka aparat TNI Polri pun terpaksa bertindak. Untuk diketahui selama ini KKB sesuka hati menghabisi siapapun yang dianggap berseberangan dengan spirit perjuangan mereka. Jangankan aparat TNI Polri, warga yang berhubungan baik dengan aparat TNI Polri pun ditembak mati karena dicurigai sebagai antek-antek pemerintah Indonesia. Sama halnya dengan kisah yang satu ini, bahwa seorang putra asli Papua akhirnya hidup sebatang kara karena orang tua dan kakaknya dihakimi sepihak oleh KKB. KKB membunuh secara kejam keluarga tersebut karena keluarga itu punya hubungan yang dekat dengan TNI Polri, sedangkan dirinya sebagai bungsu dari ketiga bersaudara tak dibunuh karena ia telah meninggalkan kampung halamannya untuk bekerja di kota. Manakala ia tidak berada di rumah, pada saat itulah KKB secara membabi buta menghabiskan keluarga yang dicintainya. Cerita keji tentang sikap KKB menghabisi orang tua dan kakak-kakaknya itu tiba juga di pendengarannya. Olehnya dengan hati yang hancur karena kekejaman KKB, sosok yang tak mau disebutkan namanya itu pun menangis sejadi-jadinya. Ia tak terima perlakuan KKB terhadap orang-orang yang dicintainya, yang sangat marah karena alasan pembunuhannya terlalu mengada-ngada. Sejak itu sosok ini memendam amarah, ia menaruh dendam pada KKB. Karena tindakan merekalah kini ia hidup sebatang kara. Singkat cerita, suatu hari setelah ia punya uang yang cukup, ia lantas membeli sebuah senjata api laras panjang. Sebelum langkah itu diambil, sosok ini terlebih dahulu belajar pada teman-temannya yang adalah personel TNI Polri. Setelah ilmunya terbilang cukup, pria itu kemudian memutuskan untuk pulang kampung di Kabupaten Intan Jaya, Papua, dengan menenteng senjata api. Mulai saat itu rencana balas dendam pun dibuat secara perlahan-lahan. Balas dendam itu ia rencanakan dengan hitungan yang amat cermat. Kisah ini viral di media sosial. Meski tak dibeberkan identitas pria tersebut, tetapi melalui video viral tersebut, semua rencana balas dendam dikupas tuntas. Awalnya ketika hendak pulang ke kampung halaman, pria itu hanya membawa beberapa potong pakaian. Sedangkan senjata api miliknya disembunyikan dalam bungkusan pakaian. Saat memasuki kampung halamannya, mayoritas warga di kampung tersebut sudah tidak mengenalnya lagi. Situasi pun dimanfaatkan dengan mengumpulkan berbagai informasi mengenai cerita pembantaian KKB terhadap keluarganya. Setelah informasi berhasil dihimpun, ia pun mulai melangkah ke rencana berikutnya, yaitu bergabung dengan KKB. Bahkan ketika bergabung dengan anggota KKB, ia bertemu dengan sejumlah teman semasa kecil. Dari teman-teman itulah ia mendapatkan semakin banyak cerita tentang siapa-siapa saja oknum yang membunuh keluarganya. Hingga suatu hari KKB merencanakan penyerangan ke pos keamanan dengan semua skenario yang membahayakan TNI Polri. Para pelaku penyerangan adalah orang-orang yang dahulunya menjadi algojo terhadap ayah, ibu, dan kakak keduanya. Melihat itu, ia pun menawarkan diri untuk bergabung ke dalam kelompok kecil tersebut. Bagayung bersambut, permintaannya dikabulkan hingga akhirnya ia diterjunkan ke medan tempur bersama orang-orang yang dibencinya. Semua anggota KKB termasuk teman-teman semasa kecilnya itu tak tahu sama sekali kalau ia sendiri punya misi khusus dalam operasi tersebut. Misi khusus itu adalah menghabisi orang-orang yang dulunya menghabisi keluarga yang dicintainya. Ia ingin balas dendam, ia ingin membunuh dengan tangannya sendiri orang-orang yang dulunya membunuh keluarganya. Makanya, kalau turun ke medan laga, ia melangkah dengan sangat hati-hati. Maksudnya agar tidak menimbulkan kecurigaan di kalangan teman-temannya. Apalagi saat itu, baik anggota maupun pimpinan KKB Intan Jaya sama sekali tak tahu akan apa yang hendak dilakukan di balik hutan berluka. Atas dasar itulah ia pun melangkah pasti menuju sasaran untuk mengeksekusi TNI Polri yang ada di pos tersebut. Namun ketika tiba pada titik yang ditentukan, ia yang awalnya memimpin rombongan perlahan-lahan mundur dari posisinya. Bila sedari awal ia berada di depan, kini giliran ia mundur sampai pada posisi paling belakang. Pada saat itulah ia sengaja mengangkat senjata kemudian membidiknya ke arah pos keamanan.
Namun saat hendak menembak, ujung senjata api laras panjang itu kemudian dialihkan ketika temannya yang ada di depan mata. Hanya dengan sekali sentuhan, semua peluru mengalir deras ke tubuh 3 temannya tersebut. Dan sejak itu, tamatlah riwayat 3 sosok yang sangat dibencinya itu. Mereka dilibas habis tanpa sisa. Mereka disikat tanpa rasa ampun. Sejak itu, ketiga sosok di KKB tersebut tak lagi pulang ke markas KKB. Selamanya mereka tak akan bisa kembali karena sudah dikirim ke alam lain. Dari video yang viral terungkap fakta bahwa siasat yang dilakukan itu merupakan buah dari apa yang dipelajari dari teman-temannya yang adalah anggota TNI Polri. Semenjak mengeksekusi ketiga anggota KKB tersebut yang tak lagi bergabung dengan KKB, ia lebih memilih untuk menghubungi teman-temannya yang dipercaya bisa melindungi dirinya. Ia juga memilih untuk sebagai warga sipil, tapi bukan di tanah kelahirannya atau di wilayah lain di tanah Papua. Ia ingin meninggalkan Papua untuk selamanya, meninggalkan daerah itu untuk mereka hidup yang lebih baik.